Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur MDN Kabupaten Batanghari, para alim, para ustaz, orang-orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini yang kita muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah MDN yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah tentunya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim, mengadakan pengajian di Masjid Nurul Jalal Seridadi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yakin dan percaya, siapa yang mengucapkan selawat terus kepada Nabi di dunia ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat esok mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah MDN Kabupaten Batanghari yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengajian dengan tema ataupun judul kajian kita pada pagi hari ini adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini perlu kita kaji memang karena ketidaktahuan kita keuntungan dan kerugian yang besar di dalam sholat berjamaah itu, sehingga kita menganggap sepele dengan sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu jelas dalam hadis Nabi SAW betapa banyak keuntungan yang kita dapatkan dengan sholat berjamaah, apalagi kita laksanakan ia di masjid ataupun di musola. Jadi pada pagi hari ini yang kita kaji ancamannya, ancaman bagi orang yang malas atau tidak mau sama sekali atau enggan untuk melaksanakan sholat jamaah itu. Kadang-kadang kita heran juga, kalau ditengok pangkat sudah tinggi, tengok umur sudah tua, haji entah berapa kali, badan sehat, ke masjid enggak, kecuali hari Jumat baik. Kalau hari Jumat datanglah, tapi hari lain di waktu sholat fardu itu tidak datang. Ini kerugian besar, kerugian besar kepada orang-orang yang menganggap sepele atau remeh kepada sholat berjamaah. Nah, ini yang sangat menjadi PR bagi kita, apalagi yang dekat-dekat dengan masjid. Hati-hati.
Kalau memang tidak sanggup sholat jamaah, pindah dari itu. Kasih sama orang rumahnya. Pindah kita ke tempat yang jauh, di sanalah kita tinggal. Kenapa? Kedekatan kita ke masjid, kemudian kita tidak datang ke masjid, kita menjadi kena laknat nanti. Kena laknat kita. Jadi rugi besar. Oke. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Man tahawwana bis salati ma'al jama'ati aqabahu Allah taala bi isnata asrata baliyatan." Siapa yang menganggap remeh dengan sholat jamaah, enggak remeh berarti tapi dulu amat kan? Cuek dengan sholat jamaah. Dapat dulu amat sholat jamaah itu katanya. Siapa yang anggap remeh dengan sholat berjamaah, aqaballahu bi isna asrata waliyah, Allah akan memberikan ancaman kepadanya dengan 12 ancaman. Luar biasa itu ya. 12 Pak. Salasun fid dunya, 3 akan dia dapatkan di dunia ini. Wasalasun indal mauti, dan 3 ketika kita nak mati. Wasalasun fil qabri, dan 3 di dalam kubur. Wasalasun yaumal qiyamah, dan 3 nanti di hari kiamat. Berarti bersambung-sambung ini apanya? Amma salasu fid dunya, adapun 3 yang akan didapatkan oleh yang menganggap remeh dengan sholat berjamaah atau tidak mau dengan sholat berjamaah. Fal awwalu yarfa'ullahu al-barakata min kasbi wa rizkihi. Allah akan menghilangkan keberkahan, Allah akan mengangkat keberkahan rezekinya dan usahanya. Jadi kalau mau usaha kita berkah, rezeki kita berkah, rajinlah sholat jamaah. Rajinlah sholat jamaah. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Kita buat sholat jamaah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Insya Allah berkah usaha kita, berkah rezeki kita. Apa yang dimaksud berkah? Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu sangat bermanfaat, mendatangkan manfaat kepada kita, baik kepada saudara kita atau kepada kaum muslim. Jadi usaha kita memberikan manfaat, rezeki kita ada manfaatnya kepada kita, terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkah. Ada hartonya kadang-kadang tidak berkah, dikit-dikit lah kena pula masalah, ngeluarkan duit, habis duitnya, tidak berkah. Itu yang pertama. Allah mengangkat atau menghilangkan keberkahan rezekinya dan usahanya. Yang kedua, yunda'u minhu nurus salihin, dicabut daripadanya tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Ini parah juga ini. Nur kesolehan, tanda-tanda kesolehan di dalam wajahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita harapkan kalau itu nggak ada? Ini akibat daripada malas ataupun remeh ataupun tidak mau sholat berjamaah.
Wasali satu yang ketiga adalah yakunu maqbulan fi qulubil mu'minin. Ia menjadi orang yang sangat dibenci di dalam hati orang-orang yang beriman. Karena sholat jamaah itu kan silaturahim juga. Sholat jamaah itu mempererat silaturahim. Dengan kita bersilaturahim, insya Allah rahmat Allah akan turun. Itu makanya kalau sholat jamaah bisa kita buat rame, ya Allah akan menurunkan barokahnya dan rahmatnya kepada kita. Ini banyak manusia sekarang ini yang bingung, banyak manusia sekarang ini yang sulit, tidak tahu mencari solusinya. Solusinya adalah sholat berjamaah. Aku yakin Bapak Ibu, apa yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza salatil amal kullu wa idza fasadat fasadal amal kullu. Amal yang pertama dihitung nanti, dihisab nanti di hari kiamat adalah solat. Apabila solat baik, apabila solatnya baik, maka amal yang lain baik. Apabila solatnya buruk, maka buruklah amal yang lainnya. Di dunia ini pun, jangankan sampai ke akhirat, di dunia ini pun akan kita rasakan itu, akan kita dapatkan apa dikatakan oleh Nabi itu. Apabila solat kita berkualitas baik, insya Allah amal yang lainnya akan ngikut baik semua. Gampang kita untuk melaksanakannya apabila solatnya sudah baik. Sodako kecil, zakat kecil, kalau sudah bagus solatnya. Permasalahannya sekarang itu solat itu udah bagus, sehingga amal baik, amal yang lainnya tidak jadi bagus. Di dua ini akan kita dapatkan hal itu. Jangankan sampai ke akhirat, di dunia ini kita dapatkan. Apabila solat baik, amal kita yang lain jadi baik. Kita ngikut kepada kebaikan itu. Apabila solat kita amburadul, maka amburadullah amal kita yang lainnya. Hebat solat itu. Kemudian yang keempat, wa ammal lati indal mauti, adapun ketika kita nak mati nanti, apa ancaman yang kita dapatkan? Bal ula yuqbadu ruhuhu, atau sana dicabut ruhnya itu dalam keadaan haus. Naudzubillah. Hausnya. Walau suriba ma'ul anhar, walaupun sekiranya air laut itu dituangkan ke kita, rasanya habis galau karena hausnya. Di saat dicabut nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa, kita merasa haus sekali. Itu sudah merupakan akibat ataupun ancaman yang besar kepada kita. Di saat haus masa itu dicabut nyawa kita, tentunya kita akan lebih sulit untuk menghembuskan nafas yang terakhir, yang takut-takutnya nanti kita mati dalam keadaan kubur karena kita merasakan sakit ataupun haus yang begitu hebat. Itu yang kita takutkan. Maka oleh karena itu, rajinlah kita sholat jamaah. Datanglah ke masjid. Apabila kita mendengar azan, jangan lagi ditunda-tunda. Ya, kata Nabi, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholatahu illa min uzrin. Ya, hadis ini hadis sahih ini, Ibnu Majah. Siapa yang mendengarkan azan berkumandang, kemudian ia tidak datang untuk panggilan tersebut, falam ya'tihi, tidak mendatanginya, tidak datang dia ke masjid, dia tuh nak ada di rumah, minum kopi, minum rokok. Nah, fala sholata lahu illa min usrin, maka tidak ada solat baginya kecuali karena ujur. Karena ujur nggak apa-apa, tidak datang ke masjid ya, tidak datang panggilan azan berkumandang tersebut tidak apa-apa, karena memang ujur. Anehnya lagi sekarang menjawab azan pun tidak malas dia.
Dia di rumah dengarkan azan, menjawabnya pun tidak mau. Padahal itu keuntungan besar bagi kita. Kata Nabi, "Man qala misla ma qala hadza yakinan dakhala al-jannah." Siapa yang menjawab apa yang dikatakan oleh seorang muadzin dengan yakin, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Jadi walaupun kita di rumah dengar azan Allahu Akbar, jawab aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah kedatang ke masjid, jawab pun tidak. Macam mana kita mendapatkan keuntungan yang besar itu? Suatu kerugian yang besar yang kita dapatkan. Sholat jamaah itu di mana? Tempatnya yang tepat ala masjid, bukan di rumah. Kata Nabi, "Ahabul bilad ilallah masajiduha, wa abghadul bilad ilallah aswaquha." Negeri yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjidnya, dan yang dibenci oleh Allah SWT adalah pasarnya. Kenapa begitu? Karena masjid adalah tempat yang suci. Ini disebut dengan Baitullah, rumah Allah, masjid ini. Itu yang dicintai oleh Allah. Sehingganya seorang yang datang ke masjid adalah merupakan tamu Allah. Orang yang datang ke masjid berarti dia adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah. Karena masjid ini memang tempat yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya sekali seminggu cuman datang ke masjid hari Jumat baik, waduh, sama dengan orang Kristen. Orang Kristen suka seminggu, hari Minggu datang ke gereja. Kalau dapat, apalagi sholatnya itu sholat subuh, ya Allah. Kalau kita mendatangi masjid dengan sholat subuh, sholat sunatnya saja sudah diberikan ganjaran yang luar biasa. Siapa yang melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, sholat sunat fajar, atau qabla subuh, Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti dunia dan isinya. Luar biasa. Itu baru sholat sunatnya, belum sholat subuhnya. Sangat luar biasa. Jadi kalau mencari untung, carilah untung yang besar. Ini mencari untung kecil. Bagaimana kita mendapatkan suatu kesuksesan? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam hadis juga disebutkan orang yang mendapat naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang menggantungkan hatinya ke masjid. Aku dah solat kecuali di masjid. Ajaran orang tua ini, ajaran Nabi kita. Ajaran Nabi kita, kalau saya mulai kecil sudah diajarkan hal ini oleh orang tua. Mulai kecil, saya masih ingat, Pak. Saya digendong gitu kan ke masjid. Sholatnya di masjid, nak, bukan di rumah. Jadi masih kecil, belum tahu apa-apa, saya sudah dibawa ke masjid oleh orang tua. Pada waktu sholat apa? Sholat subuh sekalipun saya dibawa. Nah itu. Jadi orang tua itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita waktu kecil saja. Alhamdulillah hal itu terbiasa dengan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wasaniyatu yastaddu alaihi nasruhu ruhihi. Ini yang paling kita takutkan. Yastaddu alaih, sulit, repot ketika kita dicabut nyawanya. Mungkin belum ada yang merasakan kita, tapi insya Allah akan pasti kita rasakan dicabut nyawa itu ya. Nunggu giliran ini. Saat dicabut nyawa itu, yastaddu itu sangat sulit, sangat payah kita. Itu makanya kalau sering yang melihat orang yang mau meninggal, ada banyak juga yang gelisah ya.
Yang mau meninggal itu gelisah. Yang meninggal itu tidak mau tuna. Apa namanya itu? Bolak-balik. Badannya itu. Bahkan wajahnya bermacam-macam corak rupanya gitu kan. Ada yang nak nangis lah nampaknya wajah itu. Ada yang berseri-seri nak ketawa gitu kan. Jadi Bapak Ibu, salah satu untuk melancarkan nanti sekaratul maut kita, rajinlah sholat jamaah. Luar biasa. Rajin sholat berjamaah. Jangan berikan waktu luang. Kalau masih sehat badan, kalau kita masih bisa jalan. Kalau sekarang jalan tidak ada, naik motor 10 meternya mau ke 10 naik motor, malah malas kaki jalan kaki. Padahal jalan kaki itu sangat luar biasa. Buat kita sehat karena kaki kita tidak lagi kesemutan. Tambah lagi langkah, setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah kalau kita datang ke masjid. Setiap langkah itu dihitung menjadi pahala. Berapa langkah dari rumah kita masjid dihitung oleh Allah pahalanya. Jadi Allah Tuhan kita itu tidak pelit, memberikan pahala itu sangat luar biasa. Kita aja yang pelit. Kalau Tuhan kita itu sangat maha kaya dan dia tidak pelit sama sekali memberikan ganjaran atau imbalan kepada orang-orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wasalisatu yukhafu alaihi min dawalil iman, na'udzubillah. Dan yang ketiga, ini yang sangat kita khawatirkan. Yang sangat kita khawatirkan apa? Yukhafu alaihi min dawalil iman. Dikhawatirkan akan hilang imannya. Mati dalam keadaan kafir. Kalaulah bertahun-tahun tak tahu dia solat ke masjid berjemaah, memang wajar atau masuk akal juga akan hilang iman nanti. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk melaksanakan solat jamaah. Yang mampu memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir lah yang sanggup memakmurkan masjid. Jadi jangan pula kita melihat pangkatnya, melihat hajinya berapa kali, atau melihat hartonya begitu banyak. Kalau udah datang ke masjid jamaah masih apa itu kurang itu. Masih kurang lah itu. Hebat itu. Tapi kalau dia sudah kaya, pangkatnya sudah banyak, wah ke masjidnya terus, wah memang ini tak terlawan ini. Perlu untuk kita ikuti jejaknya gitulah. Orang yang seperti itu. Saya paling irilah kepada orang yang sholatnya rajin. Kenapa dia bisa, saya tak bisa, gitu kan? Kalaupun saya lihat orang itu S2 bahkan S3, tapi sholatnya di rumah atau dewe-dewean, dah mampan kau, saya pikir itu. Percuma S3 kau, saya pikir. Dah mampan itu. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memberikan dirinya kepada Allah dengan sholat berjamaah ke masjid. Itu hebat, luar biasa itu. Walaupun sekolahnya tidak begitu tinggi sekolahnya, tapi amalnya dengan ilmu yang sedikit itu banyak bisa diamalkannya terus menerus. Itulah orang yang hebat itu. Itulah yang patut kita hormati. Kenapa? Karena ia sanggup memang yulajimul masajid, terus datang ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Bukan untuk ngobrol-ngobrol dah. Sholat jamaah. Wasalisatu yudik, mana tadi? Wa ammal lati bil qabri. Adapun ya kalau kita dalam kubur nanti, apa yang kita dapatkan ancamannya atau hukumannya kalau kita malas berjamaah atau tidak mau sama sekali berjamaah? Yang pertama kata Nabi, yudiku alaihi su'alu munkar wa nakir.
Sulit bagi dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Walaupun pertanyaan itu sudah bocor sampai sekarang, itu nanti kubur itu payah juga itu kalau malas kita berjamaah. Karena yang jawab itu amal kita, bukan kitanya. Hafal pun sekali di dunia ini, hafal-hafalan, nanti gak ada kubur gampang jawab mungkar nakir. Tidak bisa, Bang. Tergantung amal ibadah lah. Kalau sholat jamaah kita bagus, insya Allah jawabannya lancar. Dia lah yang menjawab tuh. Kalau kita lah tuh aman lah itu. Kalau sholat jamaahnya lancar, yang menjawab pertanyaan mungkar nakir itu belum selesai pertanyaan sudah kita jawab itu. Kenapa? Karena memang sholatnya bagus, jamaahnya luar biasa. Ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita, nanti akan kita dapatkan nikmatnya dalam kubur. Kalau malas berjamaah, sudahlah, belum ditanya sudah gelegasan itu, udah takut dia. Apalagi udah ditanya dan jauh-jauh kena tumbuh lah pula kan oleh malaikat mungkar nakir. Bahaya tuh. Wasalisatu wasaniyatu tastaddu alaihi zulmatul qabri. Gelap gulita. Kuburannya gelap gulita. Tidak ada penerangnya, ibu. Nggak ada lampunya, gelap gulita lah. Akal kita pun mengatakan kalau ukuran 1,5 kali 2 meter ditutup dari atas dengan papan dan tanah, gelap gulita lah itu. Nggak ada angin yang keluar pun, nggak ada cahaya yang masuk, gelap gulita. Apa yang menjadi lampu penerang kita dalam kubur? Sholat jamaah. Rajinlah sholat jamaah, insya Allah kuburan kita akan terang benderang. Orang yang sholatnya rajin berjamaah nanti, atau orang yang mukmin yang masuk dalam kubur itu, sangat luar biasa enaknya. Pergi orang yang ngantar, kuburan sudah bertambah lebar, dilebarkan dan diluaskan oleh Allah SWT. Kalau orangnya itu orang yang beriman, yang sholatnya rajin, yang jamaahnya bagus, diluaskan oleh Allah kuburannya 70 hektar ke kanan dan kiri. Bisa main bola itu. Nah, di sana kita disuguhkan dengan tontonan yang bagus. Bukan sinetron, bukan. Raudatan min riyadil jannah. Diperlihatkan kepada kita satu taman sorga dari sorga sana. Apa ndak enak itu? Gak ingat kita siapa-siapa lagi. Waduh, enaknya dalam kubur ini gitu kan. Dan terasa kita sudah ada berbangkit. Kenapa kita dapatkan ini? Rajinlah sholat berjamaah. Nggak usah kita takut. Ini jaminan Rasulullah. Rajinlah sholat berjamaah. Kalau dengar aja memang kita berangkat, paksakan diri kita untuk berangkat sholat jamaah. Karena ini mempengaruhi kita di dunia kita dan juga kuburan kita. Wasalisatu yang ketiga, yudiku bihi qabaruhu hatta tad'amu al-la'ahu. Ini yang paling sedih pula ini. Menyempit kuburannya sehingga bertemu tulang rusuknya. Waduh. Kuburan yang digali tadi ada setengah meter, ada 80 cm lah lebarnya itu. Muat orang yang gali dalamnya itu. Kalau 50 cm tidak muat pula orang yang gali itu kan. 80 cm paling tidaknya ke kiri kan. Setelah kita dimasukkan ke dalam kubur itu, menyempit kuburan itu berarti kanan kiri menyatu, kita di tengah. Terus didesak macam itu hatta tandomu adla'uhu, sehingga tulang belulangnya itu bersatu, menyilang seperti ini.
Wah, sangkit himpitannya sangat luar biasa itu. Jadi oleh karena itu kita harus salat jemaah. Jangan sempat nanti kita yang dapat itu. Nak minta tolong sama siapa? Minta tolong sana. Awak dewe lagi. Hidup dewean lagi situ. Minta tolong tak bisa sama siapa lagi dah. Cuman amal kita lah yang membantu kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kubur, ya mari kita solat jamaahnya baguskan. Hari ini 5 kali solat cuma dapat 3 solat jamaah, alhamdulillah. Besok harus 4. Besoknya harus full 5. Itu baru mantap. Jangan pula hari ini cuma sekok, besok lah alpa semuanya. Itu pun merasa sudah hebat, baru sekali sholat jamaahnya. Sholat jamaah ini memang sulit, Pak. Berat memang untuk melaksanakannya. Setan tuh paling suka dia memberikan halangan kepada orang yang mau ke masjid itu. Paling hebat dia setan nih, sholat jamaah. Saya sudah praktekkan ini, Pak. Kepada anak-anak di pondok itu, aduh, memang kerja keras. Harus kita campur marah-marah pula. Baru terlaksana sholat jamaah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi oleh karena itu kita harus memantapkan. Amalnya ringan sebenarnya, walaupun kata orang berat, tapi setelah dilaksanakan ringan, tapi pahalanya itu yang sangat luar biasa. Itu pahalanya yang sangat. Mulai langkah kita dari rumah sudah dihitung pahala. Solat kita sudah digandakan. Solatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. 27 derajat loh. Kali 5 berapa tuh? Kalau sekali kita di rumah solat dewe-dewe, Allah, cuman 1 yang kita dapatkan. Kalau ke masjid 27. Belum lagi pahala bersilaturahim dengan kawan kita. Belum lagi pahala kita iktikaf di masjid. Banyak yang kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Wa ammal lati fi yaumil qiyamah. Adapun nanti di hari kiamat, apa yang kita dapatkan kalau kita malas atau tidak mau sholat berjamaah? Bal awwal ula yastaddu alaihi hisabuhu. Allah mempersulit perhitungan amalnya. Mempersulit hitungan amalnya, atau sulitlah untuk hari hisabnya. Ini nanti bukan 1-2 kita di kiamat, nanti hari yaumul hisab itu. Bal ampun manusia. Berserakan manusia. Bawa map masing-masing. Bawa catatan masing-masing. Mau dihitung, mau dihisap. Kalau orangnya yang malas berjamaah, luntang-lantung itu. Ke sini tidak dipedulikan, ke sana tidak dipedulikan. Sama aja kita si orang kecil datang ke kantor bupati, mau nanya ini orang cuek, ini orang cuek. Macam itulah tuh. Kenapa? Orang kecil yang datang nih. Kalau coba orang yang besar, kemana Pak? Biar bersantar. Karena ibu bapaknya bagus. Kalau kita si rakyat kecil ini, jangan. Lama urusannya. Begitulah nanti di hari kiamat. Kalau orang yang malas jamaahnya dicuekin, yastaddu alaihi hisabuh. Untuk menghisap amalnya itu bakal sulit. Menghitungnya sulit. Prosesnya itu sebenarnya yang menjadi lambat. Yang kedua, ya ghadabu alaihi rabbuhu, murka Tuhan kepadanya. Murka atau marah Tuhan kepadanya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini hanya dimurkai oleh Allah, macam mana lah hidup kita itu ya? Kalau dapat kita hidup di dunia itu dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, jangan jadi murka Allah. Wasalisatu, yang ketiga, yu'aqabahullahu bin nari, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga tentunya ini yang terakhir, Allah memasukkannya ke dalam neraka.
menyiksanya di dalam neraka. Jadi oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga kita termasuk orang yang mampu menundukkan diri kita ini kepada agama dan Allah. Ini permasalahan adalah permasalahan iman. Permasalahan iman. Kalau iman kita rendah memang enggak peduli amat itu. Kalau iman kita tipis gitu kan, enggak peduli amat dengan solat berjamaah. Jadi masjid itu adalah benteng iman yang terakhir itu. Benteng orang Islam menunjukkan iman yang terakhir itu. Kalau orangnya itu sanggup lagi masih, berarti imannya masih mantap itu. Tapi kalau orangnya sudah cuek dengan masjid, tidak mau dia ke masjid lagi, sudahlah. Berarti imannya sudah tipis sekali itu, dikit imannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula yulajimul masjida fashhadu lahu bil iman. Ini. Nabi mengatakan, apabila kamu melihat seseorang itu terus-menerus datang ke masjid, terus-menerus datang, kalau saat aja dia datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka kamu adalah menjadi saksinya bahwa ia adalah orang yang beriman. Jadi jangan pala kita nanti ada, alah kalau ke masjid nanti ria awak katanya kan. Nggak ada rianya itu kalau ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Bahkan orang yang melihat kita nanti akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Tidak ada sih itu unsur dianya. Insya Allah ya, kalau kita rajin ke masjid. Apalagi kita bisa mengajak saudara tetangga kita, anak kita datang ke masjid, bertambah pula nilai pahala kita atau ibadah kita di situ. Kita masuk sudah ke ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat kejahatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita harus menyadari juga lah, karena memang kita ini tidak lama lagi di dunia ini. Apalagi yang sudah umur 63 tahun lagi itu. Yang umur 63 ada lama itu, ada panjang umurnya. Jangan lama macam itu. Ya, masalahnya kita bercermin dengan umur Nabi. Karena umur umat itu disesuaikan dengan umur Nabinya, gitu. Umur Nabi kita 63 tahun. Maka umur umatnya sekitar itulah. Kalau lebih itu dua bonusnya itu. Kalau lebih bonusnya itu. Ada yang umur 65 tahun sekarang di sini, berarti lah bonus 2 tahun itu. Paling bersyukurlah kita kalau kasih bonus. Habiskanlah waktu bonusnya itu di masjid. Antara maghrib isya janganlah balik ke rumah. Pegang tasbih itulah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain lagi nonton sinetron? Awak umur 65 tahun nonton sinetron lagi? Nah cocok. Nengok YouTube lagi, nah cocok. Yang cocok itu tasbih di tangan kita, putar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau la ilaha illallah beribu-ribu kali. Insyaallah hati kita semakin damai. Hati kita, cinta kita kepada Allah semakin kuat. Ini terbalik sekarang. Yang muda-muda yang rajin antara maghrib masjid, yang tua-tua entah kemana-mana. Entah menggosip, entah kemana, anda tahu gitu kan? Ini gawat ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah tua, maunya seperti padi lah. Kalau padi itu semakin tua semakin nunduk dia. Itu berarti elok loh. Kalau kita semakin tua semakin liar, sudah selesai lah kita. Bahwa alamat kita nak celaka lah. Celaka di dunia, celaka di kubur, dan celaka di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terutama yang dekat masjid, saya ulangi ya, di awal tadi saya bilang, yang dekat masjid itu jangan sholatnya di rumah. Tino itu. Apa kata Nabi? La sholata li jaril masjid illa bil masjid.
Tidak ada sholat bagi tetangga masjid, jiran masjid, kecuali sholatnya di masjid. Kayak ini rumah yang ini, dekat kan? 5 meter kan? Kalau di rumahnya dia sholat, dah sholatnya itu, ya, dah bagus sholatnya itu. 3 langkah sampai ke masjid. Nah, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholatnya di masjid. Nah, ini latihan tentunya. Jangan pula kita kaget, oh kalau udah sholat di masjid saya payahlah saya ini. Jangan pula putus asa. Ini latihan berusaha menjadi orang yang baik dan terbaik. Karena kita beramal tentu cari pahala. Kalau mau mencari pahala, carilah yang banyak. Yang banyak pahalanya, laksanakanlah sholat itu dengan berjamaah. Ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Bagaimana kita mampu melaksanakan sholat itu di dalam masjid dan berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit akan memberi manfaat dan renungan bagi kita, sehingga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita ke depan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini.